Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar lagi tentang fisika, itu tentang gelombang mekanik atau gejala gelombang. Oke, di semester kedua kali ini, pertama kita akan belajar gelombang. Sebelumnya kalian udah tahu juga apa gelombang? Ya, contohnya gelombang kayak gelombang tsunami, ya, gelombang suara, gelombang bumi, ya, gelombang suara sama bumi sama itu gelombang cahaya dan lain-lain. Banyak banget gelombang di sekitar kehidupan kita. Ada yang nampak, ada yang terlihat, ada juga yang nggak terlihat. Jadi kita akan belajar itu apa gelombang dan apa aja karakteristik atau gejala-gejalanya. Nah, jadi gelombang itu adalah, kalau kita bisa definisikan, adalah getaran yang merambat melalui medianya. Ya, contohnya kayak kalian melempar batu ke kolam renang, ya, itu jadi gelombang pada akhirnya kan. Itu terjadi karena batunya itu menghasilkan energi kinetik yang menghasilkan getaran pada air sehingga terjadinya gelombang. Sama kalau kalian melakukan hal lain, kayak misalkan kalian bersuara, itu ada gelombangnya, gelombang suara. Atau kalian menyenter atau menyari suatu tempat dengan senter, itu ada gelombang cahaya yang merambat. Oke, terus gelombang itu kita kenal seperti apa, Pak? Ya, yang pertama adalah dengan arah rambatannya. Tadi saya sudah bilang dengan arah rambatannya. Yang kita kenal itu ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang merambat, ya, yang merambatnya itu tegak lurus sama arah getarannya. Terus gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya itu searah dengan arah getarannya. Terus kita kenal lagi definisi atau karakteristik gelombang itu ada yang berikutnya adalah dengan arah rambatannya. Jadi arah rambatannya ini sekarang media rambatannya, ya, media rambatannya. Jadi ada yang melalui media, ada juga yang tidak melalui media rambatan. Yang pertama itu adalah gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik itu merambat melalui medianya, media rambatannya. Contohnya kayak tadi air, ya, air, batu yang kalau lempar ke kolam, ya, atau ke permukaan air gitu ya, itu dia merambat melalui airnya, ya, ada getaran yang merambat, gelombang itu merambat melalui air. Oke, itu ada media perambatannya. Ya, contoh yang kedua, ya, di sini gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat baik melalui medium maupun tanpa medium. Contohnya apa? Contohnya kayak sinyal, ya, sinyal atau Bluetooth, ya. Kalian mengirim Bluetooth ke HP teman gitu ya, itu adalah gelombang elektromagnetik, ya. Atau kalian menggunakan remote, ya, itu adalah gelombang elektromagnetik, ya. Jadi ada gelombang yang mengalir tanpa kita kelihatan tuh, tanpa melalui medianya, ya. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Jadi yang pertama ada gelombang dengan arah rambatannya transversal dan longitudinal. Yang kedua adalah dengan media perambatannya, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, ini dia teman-teman contoh dari bentuk gelombang, ya. Ini ada air yang diteteskan ke permukaan air, ya. Kita lihat bentuk gelombang seperti apa. Nah, bentuk gelombang seperti ini, tapi selalu sama. Gelombang itu bentuknya selalu sama. Nah, kita akan coba kenali apa-apa aja istilah pada gelombang. Oke. Nah, istilah-istilah pada gelombang tadi kita sudah lihat grafiknya, ya. Grafik gelombang itu selalu sama, ya. Dia memiliki puncak, ya, kita kenal dengan puncak. Ada juga yang namanya dengan lembahnya, kayak berbentuk gunung gitu ya. Ada puncaknya, ada lembahnya, ada puncak lagi, ada lembah lagi. Nah, itu ada puncak gelombang dan ada juga dasar gelombang, ya. Dia juga terbentuk bukit antara gelombang dan lembah gelombang dari sini. Nah, kita kenal ada yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah nilai mutlak simpangan terbesar atau ketinggian gelombangnya lah, ya, kalau pada grafik. Nah, terus ada juga yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu seperti apa? Panjang gelombang kalau di sini didefinisikan jarak antara titik puncak gelombang, ya. Atau simpelnya kita kenal panjang gelombang itu, panjangnya itu adalah satu bukit gelombang sampai dengan satu lembah gelombang, ya. Jadi satu puncak, satu dasar
yaitu adalah panjang gelombang. Panjangnya satu gelombang. Nah, dari panjang satu gelombang ini kan pasti membutuhkan waktu ya, waktu untuk merambatnya. Nah, itu disebut dengan periode. Oke, selanjutnya karakteristik apa aja yang dimiliki oleh gelombang ya, atau gejala-gejala apa aja yang terjadi pada gelombang. Yang pertama itulah dispersi gelombang, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Jadi kalau ketika gelombang itu merambat melalui suatu medium ya sepanjang perambatannya itu gelombang tidak berubah bentuknya, ya tidak berubah. Nah, kalau misalkan dia merambat melalui udara untuk gelombang ini ya, nah udara dia akan berubah melalui media perambatannya. Jadi kalau gelombang mekanik yang merambat melalui medium, sepanjang perambatannya bentuk gelombang tidak akan berubah. Itu namanya dispersi gelombang. Nah, yang berikutnya gejala gelombang kedua adalah pemantulan. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Nah, contohnya kayak kalian teriak di ruang yang hampa, ya, ruang hampa atau ruang kedap suara, pasti itu akan menimbulkan efek suaranya itu akan berbalik lagi ya, atau pemantulan gelombang. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Oke, kalau tadi gelombang bisa didispersikan, kemudian gelombang bisa dipantulkan ya. Kayak contohnya tadi gelombang suara atau gelombang cahaya ya, kalau kalian menembakkan senter ke spion, maka ada cahaya di baliknya lagi ya, cahaya yang terpantulkan. Terus yang berikutnya adalah interferensi gelombang. Nah, ini terjadi antara dua sumber gelombang. Jadi ketika dua sumber gelombang itu saling bertemu, dia akan memperkuat bentuk gelombangnya atau saling memperlemah bentuk gelombangnya. Contohnya seperti apa sih? Yuk kita lihat berikutnya. Oke guys, contohnya seperti ini. Ada dua sumber gelombang yang terbentuk ya. Nah, yaitu akan saling memperkuat dan saling memperlemah. Yang namanya dia lemah nih tadi. Ya, lemah dia akan memperkuat ya. Perkuat bentuk gelombang menjadi satu gelombang. Yang tadinya dua sehingga menjadi satu gelombang. Tuh, satu gelombang. Itu adalah interferensi gelombang. Oke, berikutnya setelah interferensi gelombang ada yang namanya polarisasi gelombang ya. Gelombang interpolarisasi ini jika getarannya dari gelombang tersebut selalu terjadi pada satu arah ya. Jadi hanya pada satu arah. Jadi kalau misalkan gelombang itu dilalui oleh celah yang sama, ini bisa dilalui oleh gelombangnya, maka gelombang itu akan tetap ya. Kalau gelombang itu dilalui oleh celah yang bentuknya berbenturan dengan arah gelombangnya, maka dia akan merubah arah gelombangnya. Contohnya seperti apa? Ya, kita lihat contohnya. Oke, contohnya seperti ini nih. Gelombangnya tegak lurus ya, rata ya biasanya. Ketika dia melalui celah, gelombang akan kecil ya, biasanya kecil dari sini dan betul sesuai dengan celahnya. Nah, kayak gini. Ya, tadi gelombang ini besar ya, jika melalui celah dia mengecil, pendek. Ya, ini itu adalah polarisasi gelombang. Nah, yang terakhir tadi pertama adalah apa? Ingat nggak? Gejala-gejala gelombang. Yang pertama adalah dispersi, yang kedua pemantulan, yang ketiga interferensi, yang keempat polarisasi, dan yang terakhir adalah difraksi. Ya, gelombang itu melalui lunturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah, dinamakan difraksi gelombang. Contohnya kayak gini nih. Ya, kalau celah gelombang itu besar ya, maka dia akan menyesuaikan dengan celahnya. Ketika celah gelombangnya kecil, maka dia akan menyesuaikan dengan celah gelombangnya. Contohnya seperti apa? Visualisasinya kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari difraksi gelombang. Cahaya yang ditembakkan melalui lubang yang sempit ya, lubang berbentuk bulat, maka cahaya juga akan berbentuk bulat. Berbentuk kotak, maka difraksinya akan juga berbentuk kotak. Nah, itu dia adalah contoh-contoh dari gejala-gejala gelombang. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.